Assalamualaikum semua, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan semangat dan siap belajar ya. Sebelum kita mulai, coba bayangkan sehari tanpa listrik. Wah, pasti susah kan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu energi terbarukan. Yuk kita mulai. Anak-anak semua, kalian pernah berpikir dari mana listrik di rumah kita berasal? Atau bagaimana kita bisa mendapatkan energi untuk menyalakan lampu, televisi, dan gadget kesayangan kita? TV, lampu, kipas angin, semua membutuhkan listrik untuk menyala. Ibu juga membutuhkan gas untuk memasak. Mobil dan motor juga membutuhkan bensin untuk dapat bergerak. Seperti yang kamu lihat, energi sangat penting untuk kehidupan kita. Tapi tahukah kamu bahwa hampir semua sumber energi yang kita gunakan sekarang dapat dari bahan bakar seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam jutaan tahun yang lalu, bahkan sebelum dinosaurus ada. Jutaan tahun kemudian, energi dari sinilah yang kita pakai saat ini dalam bentuk batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pemakaian bahan bakar fosil ini punya dampak buruk bagi bumi kita karena akan menghasilkan polusi yang dapat mencemari udara, air, dan tanah kita, dan juga membuat bumi kita semakin panas. Berita buruknya, bahan bakar fosil ini jumlahnya sangat terbatas, sehingga kalau kita gunakan terus-menerus akan habis suatu saat. Sangat menyeramkan, bukan? Untungnya, sekarang sudah ada yang namanya sumber energi terbarukan, yaitu sumber energi yang tersedia dari alam dan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, yaitu energi terbarukan. Yuk kita mulai. Apa itu energi terbarukan? Energi terbarukan adalah energi yang bisa diperbarui secara alami dan tidak akan habis. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Energi terbarukan lebih ramah lingkungan dan bisa digunakan terus-menerus. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan kehabisan. Yuk kita kenali sumber energi ini satu persatu. Yang pertama, energi matahari. Tahukah kamu, ternyata sinar matahari selain sering digunakan ibu untuk menjemur baju, dapat kita manfaatkan sebagai sumber energi. Yuk kita lihat cara kerjanya. Panel surya akan menyerap sinar matahari. Semakin terang sinar matahari, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan. Lalu, sel-sel pada panel surya akan mengubah energi panas dari sinar matahari menjadi energi listrik. Listrik tersebut dapat kita gunakan untuk menyalakan alat elektronik di rumah kita. Dengan teknologi yang ada sekarang, panel surya dengan ukuran masing-masing sebesar papan tulis di kelas dapat menghasilkan energi yang dapat memenuhi kebutuhan listrik lebih dari satu rumah. Energi yang kedua yaitu energi angin. Energi angin selain bisa kita gunakan untuk bermain layangan, juga bisa kita manfaatkan menjadi sumber energi. Yuk kita lihat caranya. Angin yang bertiup kencang akan memutar baling-baling pada kincir angin, sama seperti kita meniup baling-baling kertas. Baling-baling ini akan terhubung dengan produk gigi yang fungsinya akan mempercepat putaran. Dari baling-baling dari roda gigi itu akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga angin ini dapat memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita sehari-hari. Energi yang ketiga, energi air. Di sungai atau di pantai, selain kita bisa bermain air dan berenang, ternyata juga bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik. Gimana sih caranya? Energi dari air ini menggunakan tenaga air sebagai penggeraknya, seperti dari sungai atau danau ataupun air terjun. Arus air ini akan memutar kincir air. Kincir air ini akan terhubung ke generator yang fungsinya mengubah energi gerak itu menjadi energi listrik. Energi listrik dari tenaga air ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di rumah kita. Yang
Yang keempat, energi biomasa. Energi biomasa ini artinya energi yang bersumber dari makhluk hidup. Banyak sekali sumber energi biomasa ini. Contohnya, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, limbah hutan, sampah sisa makanan. Kok bisa ya? Yuk kita lihat cara kerjanya. Pertama, kotoran hewan ternak, limbah pertanian, atau sampah sisa makanan tersebut dikumpulkan dalam sebuah tabung. Di dalam tabung tersebut terdapat bakteri yang akan menguraikan bahan-bahan menjadi gas metana. Gas metana ini akan ditampung di dalam tabung penyimpanan gas yang siap menjadi bahan bakar seperti untuk memasak dengan kompor atau menjadi energi listrik yang dihasilkan lewat generator. Lalu bahan sisa proses ini pun dapat dimanfaatkan menjadi pupuk untuk menyuburkan tanaman. Sangat bermanfaat ya. Jadi banyak sekali kan sumber energi terbarukan di sekitar kita. Jadi jika kita bisa memanfaatkan semua itu dengan baik, bukan tidak mungkin di masa depan kita tidak lagi bergantung dengan energi dari bahan bakar fosil. Sehingga sambil menikmati energi listrik yang dihasilkan, bumi kita pun akan lebih terjaga. Seru ya anak-anak? Nah, sekarang kita sudah tahu tentang energi terbarukan. Kalian bisa ikut serta menjaga bumi dengan menggunakan listrik secara hemat dan mendukung energi ramah lingkungan. Yuk jadi pahlawan lingkungan dari sekarang. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.